Halo, perkenalkan nama saya David Sanjayarta. Saya dari mahasiswa ITB Stikom Bali. Kali ini saya akan mereview buku tentang perbaikan diri atau dalam bahasa Inggrisnya Self Improvement yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson. Nah, sedikit biografi mengenai penulis si Mark Manson. Ini adalah pria yang berkelahiran dari Amerika Serikat, yang lebih tepatnya di Austin, Texas, Amerika Serikat. Ia lahir pada 9 Maret 1984 dan ia adalah seorang penulis dan blogger yang terkenal dengan memulai blog pertamanya pada tahun 2009. Sampai saat ini bisa dikunjungi blognya Mark Manson melalui laman markmanson.net. Mark Manson juga sudah menerbitkan beberapa buku yang salah satunya yang saya akan review kali ini yang sudah masuk daftar bestseller yang warna hitam di sini, bestseller versi New York Times dan Globe and Mail. Aslinya buku ini berbahasa Inggris dan kebetulan ada buku versi terjemahannya ke bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh ahli bahasa F. Wicakso, dan buku ini juga diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh penerbit PT Gramedia Widya Sarana Indonesia. Dan pertama saya mengemukakan alasan saya mengapa saya memilih membaca buku ini, buku karya Mark Manson ini. Saya hanya membaca judulnya saja, sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Itu membuat saya tertarik untuk membaca buku tersebut. Dari judulnya saja, sebuah seni untuk bersikap bodo amat, itu membuat saya banyak bertanya-tanya, kayak masa iya sih kita untuk bersikap bodo amat sama apapun itu ada seni tersendiri yang tergantung di dalamnya. Memang ada seninya, seperti itu sih ya saya pikiran di awal sebelum saya memutuskan untuk membaca buku ini. Dan buku ini di halaman awalnya ada kayak tagline-nya yang seperti ini, yang mengatakan pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik. Oke, dan seiring saya membaca buku tersebut, ada salah satu bab atau judul yang judulnya itu jangan berusaha. Itu sudah membuat saya banyak bertanya-tanya, apa sih sebenarnya maksud judul ini? Kenapa judulnya seperti ini? Ya wajar saja, saya sebagai pembaca buku ini cukup kebingungan dengan makna jangan berusaha. Dan di judul jangan berusaha ini menceritakan seseorang yang bernama Charles Bukowski. Adalah yang diceritakan di buku ini adalah dia seorang bercita-cita ingin menjadi penulis novel dan puisi yang memiliki kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang disampaikan di buku ini, dia itu seperti kayak pecandu narkoba, pemabuk, tukang utang di mana-mana. Seiring berjalannya waktu, Bukowski ini mendapat tawaran dari editor untuk menulis buku novel, dan singkat ceritanya pada akhirnya Bukowski ini sukses menjadi penulis yang hebat. Ia jujur saat menulis novel mengenai dirinya sendiri, dan keberhasilan dia dalam menulis novel tersebut adalah bukan dari kegigihan bagaimana caranya menjadi seorang pemenang, melainkan dia menyadari dengan penuh bahwa dirinya adalah seorang pecundang, menerimanya dan menulis dengan jujur dan tulus tentang dirinya yang sebenarnya tanpa memikirkan apa kata orang nantinya. Dengan demikian, slogan jangan berusaha yang tidak mengubah dirinya menjadi lebih baik yang orang lain inginkan ketika terkenal atau sedang berada di puncak karirnya sebagai seorang penulis, melainkan dia hanya tetap menjadi Bukowski yang dulu tanpa merubah sedikit pun atau memperbaiki sedikit pun. Dengan percaya menjadi diri sendiri itu lebih baik dan bodohkan atas semua kegagalan tersebut. Kini dia menjadi sukses sebagai penulis novel dan puisi pada saat itu. Dan pertanyaan saya pada saat membacanya, kenapa sih dalam hidup kita itu perlu menerapkan sikap bodoh amat kepada apapun? Dan dengan kata lain, ini bukan berarti kita tidak peduli sama sekali dengan lingkungan ataupun tentang sekitar kita. Maksudnya sikap bodo amat itu, walaupun sikap bodo amat ini memiliki banyak makna, tapi makna yang kali ini adalah yang saya dapat tangkap, nyaman di saat kita menjadi berbeda dan mengikuti prosesnya hingga mencapai tujuan apa yang kita inginkan.
tanpa terpengaruh oleh kritikan orang atau hujatan orang lain. Intinya lakukan saja terus tanpa memperhatikan hal itu dan selama tidak merugikan orang lain. Intinya lakukan saja terus tanpa memperhatikan itu dan selama tidak merugikan orang lain di saat kita melakukan suatu hal tersebut. Dan kita juga harus nyaman berbeda dengan yang lainnya itu. Dan percaya dengan hal yang berbeda pada diri kita tersebut. Jangan terlalu banyak memikirkan hal yang tidak penting yang bisa berdampak di kehidupan kita. Di buku ini juga menyebutkan bahwa masa bodoh atau bodoh amat adalah memandang tanpa gentar tantangan yang paling menakutkan dan sulit dalam kehidupan dan mau mengambil suatu tindakan. Secara tidak langsung dapat mengajari kita untuk tidak terlalu mempermasalahkan kehidupan orang lain di sekitar kita. Ini artinya kita itu tidak perlu ngambil pusing tentang apa yang terjadi pada kehidupan orang sekitar kita dan jangan terlalu mencampuri kehidupan orang lain. Bila hal itu terjadi pada diri kita sendiri, secara tidak langsung itu kita memojokkan diri kita sendiri, menganggap diri kita itu tidak berguna atau tidak layak dengan cara membandingkan diri dengan orang lain. Di dalam buku ini, Mark Manson juga menuliskan kunci untuk kehidupan yang baik bukan tentang memedulikan lebih banyak hal, tapi tentang memedulikan hal yang sederhana saja, hanya peduli tentang apa yang benar dan mendesak dan penting. Itu yang dikatakan Mark Manson. Dengan pernyataan tersebut, kita itu cukup memedulikan hal-hal yang sederhana di sekitar kita. Misalnya keluarga, teman-teman dekat, dan hal-hal penting yang lebih bermakna di kehidupan kita. Dengan membaca buku ini, kita bisa mengetahui bahwa hidup itu pendek. Dengan kita memperdulikan banyak hal dalam hidup kita, tanpa memilah yang mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, itu akan membuat hidup kalian menjadi kacau. Jadi kita di sini hidup itu harus benar-benar bisa memilih mana yang kita patut pedulikan dan yang mana tidak. Bagi saya cara tersebut bukanlah cara yang sederhana atau mudah dilakukan. Saya rasa itu akan banyak sekali kegagalan yang terjadi di sana. Di situ kita benar-benar mengamati sesuatu dengan teliti dan cermat. Tapi kata Mark Manson itu merupakan perjuangan terlayak yang dapat dilakukan seseorang dalam hidupnya. Walaupun kita hidup di dunia ini tidak luput dengan yang namanya masalah hidup, dan pasti setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti memiliki masalah hidupnya, baik itu yang ringan sampai yang berat. Sekarang tinggal kita saja yang memilih masalah mana yang ingin kita selesaikan terlebih dahulu dan yang mana kita perlu dimasabodohkan. Itu yang perlu kita lakukan. Seperti yang dikatakan filsuf Albert Camus dalam buku ini, Anda tidak akan pernah bahagia jika Anda terus mencari apa yang terkandung di dalam kebahagiaan. Anda tidak akan pernah hidup jika terus mencari arti kehidupan. Jadi dengan kata lainnya, ini adalah jangan berusaha. Dan pada kesimpulannya dari isi buku ini bukan mengajari kita untuk bagaimana cara menghilangkan masalah dalam hidup kita. Buku ini juga bukan untuk mengajari Anda untuk mencapai sebuah keagungan. Buku ini juga bukan mengajari kita bagaimana cara menjadi sesuatu, namun lebih mengajarkan bagaimana cara berlapang dada dan membiarkan sesuatu pergi tanpa kita perlu ambil pusing. Cuek dan masa bodoh itu adalah sebuah cara yang sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi dalam hidup kita dan memilih apa yang lebih penting dan tidak, yang membuat kita itu peduli yang lebih sedikit tentang banyak hal yang kita tidak terlalu penting sama sekali. Jadi setelah saya membaca buku ini, saya dapat pelajaran mengajari saya yang pastinya bersikap bodoh amat tentang hal-hal yang tidak penting bagi saya pribadi. Dan sekali lagi saya garis bawahi, bukannya saya cuek seutuhnya tentang banyak hal, tetapi saya bisa kayak
memprioritaskan, kembali lagi di penjelasan saya di awal, memprioritaskan hal-hal yang lebih penting menurut saya. Di sini saya lebih memilah dan memilih yang mana yang patut saya prioritaskan terlebih dahulu dan sesuai dengan kemampuan saya sendiri. Saya juga menyadari bila seseorang yang hidup di dunia ini tidak luput yang namanya dengan masalah. Dan yang sudah dijelaskan oleh buku ini, masalah itu jangan kita hindari. Itu justru akan semakin rumit jalan hidup Anda. Di sini juga saya belajar, jangan terlalu berambisi terlalu tinggi. Dengan demikian, suatu hal yang kita inginkan dan dengan keyakinan penuh terhadap diri kita sendiri, maka tidak usah berekspektasi terlalu jauh dengan apa yang kita lakukan saat itu. Lakukan saja dulu, ikuti prosesnya langkah demi langkah, dan yakinkan bahwa dengan melakukan hal itu kita tetap merasa nyaman pada diri sendiri. Lakukan saja dan nikmati semua prosesnya. Dan ada juga hal menarik yang saya temukan di buku ini, yaitu hukum kebalikan. Itu hukumnya dari filsuf Alan Watts yang mengatakan dalam buku ini, menginginkan pengalaman positif adalah sebuah pengalaman negatif. Menerima pengalaman negatif adalah sebuah pengalaman positif. Jadi di buku ini menjelaskan semakin kita berusaha menjadi lebih baik setiap saat, kita akan merasa semakin tidak puas karena kita mengejar sesuatu yang meneguhkan fakta di awal itu bahwa kita itu tidak baik gitu di awal. Dengan rasa sakit ketika bersikap terbuka dengan seseorang, menyadari kesalahan, tidak gengsian, dan berlaku jujur akan menghasilkan rasa percaya dan hormat dalam lingkungan kita dengan orang lain. Yang perlu digarisbawahi, usaha menghindari rasa sakit sama halnya dengan terus-menerus berurusan dengan rasa sakit itu sendiri. Lalu adapun kelebihan dan kekurangan dalam buku karya Mark Manson ini. Yang pertama mulai dari kelebihan dulu. Kelebihan dalam buku ini menurut saya mulai dari warna background. Latar belakang buku ini adalah warna oranye dan dipadukan dengan teks atau bacaan hitam dan putih. Jadi tampilan sisi depan dan sisi belakangnya seperti ini. Dan menurut saya kombinasi warna ini cukup menarik mata saya, cukup bagus. Lalu di bagian buku ini sungguh banyak hal yang dapat dipelajari di dalamnya, mulai dari mengubah sudut pandang saya, kepribadian saya, dan memperdulikan sesuatu hal yang lebih penting, dan banyak sekali kisah-kisah yang inspiratif di dalam buku ini. Terlepas dari itu, ada pun kekurangan yang saya temukan. Menurut saya kekurangan dari buku ini yaitu di dalam buku ini saya tidak menemukan sedikit gambar atau apapun di dalamnya. Di sini penuh dengan teks atau bacaan penuh tuh, dari awal sampai akhir seperti ini. Ini sama sekali tidak ada gambar. Dan menurut saya pribadi, saya sedikit kayak merasa kejenuhan untuk membacanya, dan tapi itu tidak masalah bagi saya. Saya bisa mengeluarkan waktu 1 sampai 2 jam untuk membaca buku ini di setiap harinya. Baik, sekian dari saya dalam mereview buku yang berjudul Seni untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson, yang sungguh banyak saya bisa dapat pelajari dari buku ini. Dan sekali lagi, di buku ini merupakan buku kategori perbaikan diri, dan saya minta maaf bila saya ada salah kata atau salah penyampaian saat mereview buku ini sebelumnya. Sekian dari saya dan terima kasih.